Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, guru hebat. Perkenalkan, nama saya Husein SPD. Saya merupakan tenaga pengajar di SMP 3 Kelumpang Tengah, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Video ini adalah video pembelajaran saya dalam PPL 1 pada program Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Materi yang saya angkat adalah perbandingan senilai di fase D kelas 7. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau biasa dikenal dengan PBL dengan metode diskusi kelompok dan pendekatan TPACK. Ibu Bapak guru hebat, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, siap berprestasi. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Terima kasih. Saya mau cek kehadiran dulu. Adakah yang kada hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Oke, saya harap kalian semuanya memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, perhatikan baik-baik. Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, serta FPB. Masih ingat ya kalian cara menyederhanakan pecahan? Seperti apa caranya? Dibagi dengan apa? Oke, dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu disebut apa? Saya mau minta salah satu dari kalian, coba kalian sederhanakan 4/8. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Oh, Binda, silakan Binda. 1/2. Yang lain, benarkah jawaban Binda? Tepuk tangan buat Binda dulu. Oke, perhatikan. Pelajaran kita yang minggu lalu itu berkaitan erat dengan pelajaran kita pada hari ini. Oke, sekarang perhatikan, saya akan menayangkan video untuk memberikan kalian motivasi. Keep on doing time. You shouldn't
I'll always be who I am. I'm walking pain. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a rolling man. I'm a rolling man. I got blood on my hands. Do you understand? I'm a rolling man. I'm a rolling man. I'm a rolling man. Do you understand? I'm a rolling man. Baiklah anak lagu, perhatikan video tadi. Ternyata banyak di sekitar kita terlahir dengan serba kekurangan. Mereka juga mau berprestasi. Apa kabar kita? Apa kabar kalian yang terlahir dan diberi oleh Allah kesempurnaan? Kita diciptakan anak dagu, pasti ada tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan. Maka cari itu dengan cara apa? Belajar baik-baik. Perhatikan baik-baik, kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan tujuan daripada belajar ini atau manfaat yang kalian dapatkan setelah belajar tentang perbandingan senilai. Kalian itu mampu menggunakan pengertian proporsi dalam penyelesaian masalah terkait perbandingan senilai dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kemudian ini bisa kalian terapkan dalam memahami suatu pengelompokan atau klasifikasi, pengambilan keputusan untuk membuat suatu pilihan, dan pembuatan peta atau dana lokasi. Kemudian penting untuk kalian ketahui, ini harus kalian kuasai untuk pelajaran kita selanjutnya. Kalau kalian tidak kuasai pelajaran yang ini, maka kalian akan memiliki kesulitan, mengalami kesulitan di pelajaran yang selanjutnya. Kemudian kita belajar ini tentang perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini Bapak memberikan teknik penilaian, menilai kalian dengan cara evaluasi mandiri. Kemudian kayak apa kalian mengerjakan LKPD, terus penilaian kinerja kelompok ketika nanti kalian belajar kelompok, dan terakhir keaktifan kalian masing-masing. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi kelompok yang nanti kita belajar dengan cara berdiskusi. Kalian mampu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan tepat. Kemudian seperti di sekolah kita, kalian ketahui kita sudah melaksanakan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di pelajaran ini pun ditekankan hal tersebut juga, bahwa melalui kegiatan pelajaran peserta kalian dapat memaksimalkan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif dan bernalar kritis dengan baik. Perhatikan baik-baik. Siapa di antara kalian yang orang tuanya punya kebun sawit? Punya kebun sawit? Oke. Pernahkah orang tua kalian atau kalian sendiri menjual kepada pembeli yang pakai mobil dan kalian melihat proses penimbangannya? Pernah? Oke. Berapa kilogram terakhir yang kalian jual? 500 kilogram. Wih, banyak duitnya itu. Berapa uang yang diterima orang tua kalian? Banyak. Wih, pagi-pagi dong kali gila. Kalau ada tetangga kalian yang menjual sawit dengan beratnya lebih ringan atau lebih berat dari punya kalian, bisakah kalian menghitung harga jual punya tetangga kalian tanpa mengetahui harganya di awal?
Bisa? Oke. Hal tersebutlah sayang yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Perhatikan baik-baik. Tolong siapkan diri untuk memahami permasalahan-permasalahan berikut. Masyarakat Desa Sangsang akan mengadakan ziarah ke Kubah Guru Sekumpul di Martapura dengan menggunakan beberapa mobil. Ketua rombongan dari ziarah tersebut adalah Guru Yusran. Guru Yusran menginginkan agar rombongan mendapatkan kenyamanan dalam perjalanan. Maka diatur dalam mobil hanya terdiri atas 4 orang agar tidak saling berdesak-desakan. Seluruh rombongan itu termasuk Guru Yusran berjumlah 84 orang. Kemudian kita akan menentukan berapa banyak mobil yang harus disediakan agar semua jamaah dapat berangkat dengan ketentuan yang diinginkan oleh Guru Yusran. Oke, silakan kalian perhatikan baik-baik masalah ini. Kemudian nanti kita akan mencari penyelesaiannya dengan cara berdiskusi. Oke, ada yang punya tanggapan dengan persoalan ini? Kayak apa cara mencarinya? Kayak apa? Sophie, sepertinya bisa menjawab. Winda. Iya. Ini. Oke, nah kurang lebih akan seperti itu cara bekerjanya nanti. Oke, ada lagi yang tidak dipahami tentang yang kita akan kerjakan hari ini? Oke, kalau bisa semuanya, maka sekarang silakan kita berkelompok. Nanti kelompoknya ini saya sesuaikan dengan hasil daripada nilai pelajaran kita sebelumnya. Saya bacakan. Lutfi itu berkelompok dengan Rido, Santia, Bilqis dan Elin. Mereka di kelompok 1. Silakan duduk di sebelah kanan depan. Kemudian grup yang kedua, kelompok yang kedua, Dila, Safar, Mumut, Aisyah dan Dinda. Silakan berkelompok di belakang kanan. Kemudian kelompok yang ketiga, Hasan, Airin, Sofi, Safa dan Bila di belakang kiri daripada kelas. Dan kelompok yang terakhir, Rizky, Akbar, Lutfia, Winda dan Fitria. Oke, di depan paling kiri. Silakan. Oke, sekarang akan saya bagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Oke, langkah yang pertama, tulis nama kelompok kalian. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian tuliskan nama anggota kelompok kalian. Selanjutnya, silakan kalian mengerjakan soal.
Saya memberikan waktu 20 menit untuk berdiskusi dua soal tersebut. Kalau ada temannya yang tidak paham, yang belum paham, maka kalian yang sudah paham bertugas untuk mengajari kawan. Jadilah dokter matematika di dalam kelompok tersebut.
Suruh besok yang dekat ini. Ntar habis ini apa ya? Tuntas kan dekatnya lah. Kamu nggak boleh lewat depan sini. Di pintu aja ini. Senang-senang kan satu. Kalau ada yang belum paham, tanyakan sama temannya yang paham. Jangan sampai berdiam. Oke, temannya pintar, kaliannya tidak. Nah, jadi kalau belum paham, tanyakan sama temannya. Aktif nanyakan. Jam berapa? 10:50. Jadi kan baru nambah yang 30.
Harus 3 Pak. Malahan jauh. Oke, kelompoknya Winda sudah kedua-duanya. Sekarang saya harap Winda sebagai ketua kelompok itu diajarin lagi teman-temannya, dipastikan semuanya temannya itu memahami dengan baik. Jangan sampai hanya 1-2 orang di antara kelompok kalian yang paham. Kelompok yang lain, waktu tinggal beberapa menit aja lagi. Jangan sampai kalah dengan kelompoknya Winda. Ini sehari dulu. Iya. Hari ini berapa? Hari ini
Lima menit lagi. Jangan ribet. Kita harus gabung. Ntar gabung kayak aku. Iya sih. Januari 2035. Apa yang mau panas saya? Masih satu. Aku tuh pernah yang red itu. Kalau aku bisa tak sebentar aku kok. Sebentar aku bisa. Waktunya 2 menit aja lagi. 2 menit setelah itu semua silakan di foto, kemudian kirim ke WA saya. Nanti akan saya tampilkan di layar. Kalian punya jawaban untuk dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Ingat 2 menit.
Cek. Oke, tinggal kelompok 3 aja lagi. Saya kasih waktu toleransi 1 menit untuk menyelesaikan. 1 menit setelah itu, apapun hasil yang kalian dapatkan, silakan dipoto kemudian dikirimkan. Kalau kena air Oke, saya kira cukup waktunya. Semuanya aktivitas bekerja, mengerjakan lembar kerjanya cukup sampai di sini. Selanjutnya, silakan kalian persiapkan diri. Juru bicara daripada kelompok kalian, silakan kalian tunjuk untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompok kalian. Sudah ditunjuk siapa juru bicaranya? Kelompok 1 siapa? Santia. Kelompok 2? Dila. Kelompok 3? Sophie. Kelompok 4? Winda. Kelompok siapa yang berani mempresentasikan lebih dahulu? Kelompok 4. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 4. Silakan Winda dan teman-teman yang maju. Kalian berdiri di sebelah kiri daripada monitor.
kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami dalam menyampaikan hasil diskusi dari LKPD kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan jawaban kami nomor 1. Itu diketahui banyak jemaah dalam satu mobil 4 orang. Banyak jemaah keseluruhan ada 84 orang. Yang ditanyakan adalah banyak mobil yang disediakan. Yang pertama, kami melengkapi tabel. Banyak mobil, dalam satu mobil ada 4 penumpang, dalam 2 mobil ada 8 penumpang, dalam 3 mobil ada 12 penumpang, dan dalam 4 mobil ada 16 penumpang. Langkah keduanya, kami mencari banyak mobil yang dibutuhkan. Itu empat dikali banyak mobil yang dibutuhkan dan 84 kali 1. Untuk mencari banyak mobil yang dibutuhkan atau 4P, P itu kami bagi jadi 84 bagi 4, 21. Jadi banyak mobil yang disediakan adalah 21 buah mobil. Oke. Untuk di nomor yang pertama ini, bagi kelompok yang lain, samakah jawaban kalian dengan kelompoknya Winda? Oke, di regu yang lain, adakah kalian temukan kesulitan dalam mengerjakan soal nomor 1 ini? Di kelompok 1 kadada, kelompok 2 kadada, kelompok 3? Oke, perhatikan baik-baik. Adakah bagian yang kalian, karena kelompok 3 tadi lama mengerjakan ini, di poin bagian mana yang kalian mengalami kesulitan? Bingung sedikit, nah bingung banyak. Alhamdulillah kalau bingungnya sedikit aja. Nah, lain kali kalau mengerjakan, perhatikan baik-baik dan konsentrasi. Oke, lanjut di nomor 2, Winda. Nomor 2, diketahui buah sawit milik Mamat ada 24 kg. Uang yang didapat Mamat 28.800 rupiah. Uang yang didapat Jailan 36.000. Dan ditanyakan berat timbangan buah sawit milik Jailan 24 kg dikali 36.000 itu 1%. Terus 28.800 dikali X. 28.800 X sama dengan 864 kg. X sama dengan 30 kg. 30 kg didapat dari 864 dibagi 28.800. Jadi berat timbangan buah sawit milik Jailan adalah 30 kg. Untuk di nomor yang kedua, di kelompok yang lain, kalau di sini mereka kelompok 4 memisalkan berat timbangan buah sawit milik Jailan itu dengan X. Di kelompok yang lain menggunakan huruf apa? B. Ada yang menggunakan B. Kalau kelompok 2 menggunakan huruf apa? X. Kalau kelompok yang ketiga menggunakan huruf apa? X juga. Nah, di kelompok yang 4 X juga. Bolehlah kalau ada yang menggunakan huruf selain B dengan X, boleh? Boleh. Bolehkah pakai huruf A? Boleh. Boleh pakai huruf B? Boleh. Oke, perhatikan ya. Itu semuanya boleh dengan menggunakan huruf apapun yang kalian paling sukai. Dengan catatan kalian memahami bahwa huruf tersebut ada artinya. Gitu ya, saya ulang bahwa huruf tersebut itu ada artinya dan harus kalian cari kayak apa penyelesaiannya. Next, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke. Kemudian saya persilakan kelompok selain kelompok 4. Kelompok mana lagi yang berani mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1, kelompok 2, 3. Ya, silakan maju kelompok 3.
Silakan. Juru bicaranya dan semua anggota kelompoknya silakan maju. Lewat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 3. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk nomor 1 itu 1 mobil isi 4 orang, 2 mobil itu 8 orang, dalam 3 mobil ada 12 orang, dalam 4 mobil ada 16 orang. Nomor 2 itu 4 dibagi 84 oleh 84 itu yang keseluruhan orang. Habis itu karena di soal tadi P-nya itu dimasalkan ada banyak mobil, jadi kita bagi 4 bagi P. P dikali P 4 kali P sama dengan 21 dikali 4 itu hasilnya 4P sama dengan 84. P sama dengan 84 dibagi 4 itu sama dengan 21. Untuk nomor 2 itu 28.000 dibagi 4 itu sama dengan 1.200. 1.200 dikali 30 itu sama dengan 36.000. Seperti itu. Beri tepuk tangan untuk presentasi kelompok 3. Oke, saya kira dari 2 kelompok yang maju sudah kita temukan hasil daripada jawaban LKPD yang tepat. Kelompok 1 saya akan tanya di nomor 2-nya. Perhatikan semuanya, yang ada di papan tulis ini adalah jawaban kelompok 2. Coba kalian perhatikan di mana letak kesalahan kerjanya. Kesalahannya ada di perbandingan. Seharusnya 24 28.800 sama dengan X per 36.000. Oke, perhatikan yang lain. Ada koreksi dari Winda. Katanya kesalahan daripada jawaban di nomor 2 ini itu ada di perbandingannya. Seharusnya 24 sama dengan 24 dikalikan dengan 36.000 kemudian dibagikan dengan 28.000. Itu koreksi dari Winda. Oke, saya tanya sama kelompok 2. Di poin mana yang kalian tidak pahami langkahnya? Di bagian mana? Di mana? Dikali silangnya. Oke, perhatikan baik-baik. Coba perhatikan penjelasan Winda tadi. Kesalahannya itu ada pada perbandingannya karena salah dalam menaruhkan perkalian silangnya. Oke. Untuk kelompok yang lain bisa semuanya. Setelah dikoreksi dari Winda, udah paham semuanya? Ya, kan udah paham. Mungkin kalau masih ada pertanyaan yang belum kalian pahami, ada soal-soal atau bagian-bagian yang kalian tidak pahami, silakan ditanyakan. Kemudian yang lain boleh menjelaskan. Asal bisa? Bisa. Oke, Fitria? Bisa? Lutfi? Bisa.
Oke, yang kelompok 2, perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai kesalahan yang sama itu kalian lakoni lagi. Jangan sampai kesalahan yang sama kalian perbuat lagi. Oke, sekarang silakan kalian kembali ke tempat semula, duduk dengan rapi, kemudian siapkan kertas kalian yang sudah saya berikan tadi. Kita akan mengerjakan sebuah soal formatif. Oke, perhatikan andaku. Sebelum kita mengerjakan soal formatif, kita sama-sama dulu membuat kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kita belajar tentang perbandingan senilai. Adakah di antara kalian coba yang bisa memberikan pernyataan tentang kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari pembelajaran kita hari ini tentang perbandingan senilai? Silakan acung tangan. Jangan malu-malu. Pindah. Silakan. Sophie. Ayo, kata Papa, nanti diluruskan kalau misalkan itu masih bengkok. Nanti dibengkokkan kalau sudah lurus. Oh, ada. Nanti saya berikan penguatan terhadap kalian punya pernyataan tentang simpulan materi perbandingan senilai. Siapa? Pindah masih ingat? Masih ingat. Pindah bisa? Perbandingan senilai adalah perhatikan di sini. Kita bisa sama-sama tarik kesimpulan berdasarkan kasus yang ada di nomor 1 ini. Perhatikan baik-baik. Ada yang 4 orang itu mengisi 1 kendaraan. Kemudian kalau 84 orang, berapa kendaraan yang diperlukan? Nah, ternyata dapatnya adalah 21. Kalau kita buat perbandingannya menjadi 4 ini per 84 sama dengan 1/21. Oke, lihat berdasarkan perbandingan ini bisa kita tarik kesimpulan tentang perbandingan senilai itu. Sekali lagi, siapa yang bisa menarik kesimpulannya? Iya, sama-sama dibagi. Oke, katanya sama-sama dibagi. Perbandingan senilai itu sama-sama dibagi. Apanya yang dibagi, Hasan? Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebutnya. Oh, itu konsep menyederhanakan pecahan. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi yang lain? Oke, itu untuk mengetahui senilai atau kadar. Kita kali silang 4 kali 21, 84 kali 1. Itu mengetahui pecahan senilai atau kadar. Yang disampaikan sama Hasan tadi itu untuk menyederhanakan pecahan. Oke, nah sekarang kasusnya beda.
Perbandingan senilai adalah perbandingan yang perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Nah, sebaliknya kalau variabel yang lain berkurang, maka variabel yang lain ikut. Oke, coba ulangi. Perbandingan senilai adalah Jika variabel yang bertambah, jika variabel yang lainnya berkurang, variabel Nah, bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, silakan siapkan kalian punya kertas masing-masing, tulis namanya, nama lengkapnya, kemudian kerjakan soal berikut ini. Oke, 5 menit aja, 5 menit, silakan. Yang sudah boleh dibawa langsung ke depan. Sudah. Yang sudah boleh dibawa ke depan, silakan aja. Hasan, bukan, Akbar, Winda, silakan yang lain juga. Berarti jawabannya apa? Oke, jawaban Winda dan Akbar benar. Silakan yang lain. 3 menit lagi.
Oke, Satya udah selesai juga. Yang lain 1,5 menit lagi. Oke, 1 menit. Silakan yang sudah bawa aja ke depan. Oke, saya kira habis waktunya. Silakan dikumpulkan lembar jawaban kalian. Silakan dibawa ke depan. Mohon ketua kelas untuk mengumpulkan. Oke, yang sebelah sana silakan ketua kelas, yang di sini silakan Lutfi. Lutfi kumpulkan punya teman-temannya. Selesai dan tidak selesai silakan dikumpulkan. Oke, setelah kita melaksanakan asesmen formatif atau tes di akhir pembelajaran, sekarang kita akan merefleksi pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya tanya, soal yang ada di papan tulis itu jawabannya berapa? 420. Oke, 420 kilometer. Terlalu mudah ya. 120 sama dengan 2. Kemudian katanya 8 liter, tersisa 1 liter, berarti 7 liter aja yang dihabiskan. Berarti tinggal X sama dengan 7 kali sila. Kemudian nanti ada variabel X yang tersisa, tinggal dicari. Kemudian hasilnya berapa tadi? 420 kilometer. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya dulu dong. Oke, perhatikan baik-baik. Kita coba merefleksi pelajaran kita hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Oke, tentang perbandingan senilai. Apa manfaat yang dapat kalian ambil melalui pembelajaran hari ini? Apa manfaatnya? Bisa? Oh, keren banget. Bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Oke. Kemudian, pada bagian mana yang kalian kurang pahami? Tidak ada. Oke, untuk Linda ada aja, dia paham. Yang lain? Ada juga. Oke, perhatikan baik-baik. Tadi sudah disampaikan sama Hasan, disampaikan juga tadi sama siapa tadi? Akbar. Winda, selain Winda tadi siapa? Lutfi. Ya, bahwa kalau kalian sudah dapat hasilnya,
kalian kali silang untuk membuktikan jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Kemudian, kepada siapa kalian meminta bantuan untuk bisa lebih memahami materi ini? Kepada teman. Saya sering sebutkan itu, cari dokter matematika yang ada di kelas kalian. Di kelas ini banyak yang bisa kalian minta bantuan. Berikutnya, kalau misalkan dikasih bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang kalian kasihkan untuk pembelajaran kita hari ini? 5, tinggi banget. Kalau saya polling mungkin ngasihnya 6, tapi bohong. Ya, perhatikan baik-baik. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Dasar daripada perbandingan berbalik nilai, kalian harus memahami dengan baik perbandingan senilai. Oleh sebab itu, anak-anakku semua, saya berharap kalian semua ketika pulang nanti googlinglah pelajaran yang akan datang. Cari pengetahuan-pengetahuan awal. Nanti ketika di kelas berikutnya kita diskusikan bersama. Bisa ya? Perhatikan baik-baik. Saya punya satu kata motivasi buat kalian. Ini dia. Jangan pernah kalian berhenti belajar. Saya ulang, jangan pernah kalian itu berhenti belajar. Karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Saya yakin kalian semua punya cita-cita, maka kejar dengan baik cita-cita tersebut. Dengan cara apa? Pendidikan ini adalah salah satu langkahnya. Kemudian, tolong terakhir, seriuslah dalam belajar. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ketika nanti kembali ke rumah kalian berhati-hati. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.